Hai gengs, welcome back to Sempuras. Kali ini gue kembali bakal ngasih spoiler lagi nih, atau alur cerita sebuah film yang berjudul The Handmaiden. Sebuah film yang terlalu keren untuk diceritakan. So, tanpa berlama-lama, let's check it out. Film ini bertemakan ketika Korea dijajah oleh Jepang. Saat itu, seorang gadis bernama Ok-ju melakukan perpisahan dengan keluarganya. Ia berangkat menuju rumah seorang bangsawan Jepang untuk menjadi seorang pelayan. Ok-ju bisa mendapat lowongan pekerjaan di rumah tersebut karena rekomendasi dari seorang pria bernama Pangeran Fujiwara. Ok-ju akhirnya sampai di rumah yang dituju. Ia disambut oleh seorang kepala pelayan bernama Sasaki. Saat di sana, nama Ok-ju langsung diganti menjadi Tamako, karena semua yang berada di rumah tersebut harus bernuansa Jepang, termasuk saat berbicara. Tamako harus menggunakan bahasa Jepang. Sebenarnya, rumah ini bukanlah rumah orang Jepang, tapi milik seorang pria tua Korea bernama Kozaki. Ia adalah seorang mantan penerjemah pasukan Jepang yang mengkhianati Korea, dan memilih berpindah kewarganegaraan menjadi Jepang setelah menikahi seorang anak bangsawan Jepang. Dan harta warisan istrinya tersebut, ia ubah menjadi sebuah perpustakaan khusus koleksi buku-buku langka. Selanjutnya Tamako diantar ke kamar tidurnya yang berhadap-hadapan dengan kamar seorang gadis keponakan Kozaki. Tamako bertugas menjaga dan melayani gadis tersebut. Saat Tamako tidur, tiba-tiba gadis itu berteriak ketakutan. Tamako langsung berlari menuju kamar gadis itu dan menenangkannya. Gadis ini bernama Hideko. Ia adalah anak yatim yang dibesarkan oleh Kozaki. Dan Hideko ini adalah keponakannya Kozaki yang ia besarkan untuk ia nikahi dengan tujuan mengambil alih harta warisan Hideko dari ayahnya yang kaya raya. Dan sebenarnya, Hideko ini orang Korea asli, tapi karena dibesarkan dari kecil oleh Kozaki, ia benar-benar dididik dengan aturan Jepang dan budaya Jepang. Bahkan Hideko benar-benar diisolasi. Ia hanya diizinkan membaca dan membaca, makanya Hideko agak sedikit lugu dan polos. Keesokan harinya, Tamako sarapan bersama para pelayan yang lain. Setelah sarapan selesai, Tamako dipanggil menghadap Hideko. Tapi saat akan beranjak, sepatunya disembunyikan oleh pelayan yang lain. Karena Sasaki telah menunggu, Tamako terpaksa menghadap Hideko dengan sepatu cuma sebelah. Tamako langsung mengenalkan dirinya pada Hideko dengan menunjukkan sebuah surat rekomendasi dari majikan lamanya. Hideko langsung menyuruh Tamako membacakan surat tersebut, tapi ternyata Tamako tak bisa membaca. Bahkan ketika Hideko menuliskan sebuah tulisan Korea, Tamako tak bisa membaca tulisan tersebut, alias benar-benar buta huruf. Untungnya hal tersebut tak masalah buat Hideko, karena ia hanya ingin Tamako jujur. Mau mencuri pun tak masalah, yang penting jangan pernah berbohong pada Hideko. Melihat Tamako hanya mengenakan sebelah sepatu, Hideko memberikan sepasang sepatunya untuk Tamako. Lalu setelah memberikan sepatu itu, Hideko pergi menuju perpustakaan untuk kembali belajar membaca. Saat Hideko telah pergi, sifat kampungan Tamako muncul. Ia memeriksa semua barang-barang Hideko dan mencoba memakai barang-barang tersebut. Saat siang hari, Tamako mendatangi perpustakaan untuk menjemput Hideko. Saat di sana, ia melihat Hideko duduk di hadapan Kozaki yang melatihnya membaca. Dan juga seekor ular tepat di hadapan Tamako. Sebenarnya ular tersebut ular mainan, yang berarti tak sembarangan orang boleh memasuki perpustakaan tersebut. Tamako langsung terkejut dan pintu kembali ditutup. Setelah itu, Pangeran Fujiwara datang. Semua pelayan terlihat kegirangan menyambut pria itu. Pangeran tersebut langsung masuk mengunjungi Hideko dan Hideko benar-benar terlihat malu melihat kehadiran si pangeran. Saat di ruangan itu, Fujiwara menyapa Tokuo. Ya, karena ia yang merekomendasikan Tokuo bekerja di sana. Karena Hideko berkata puas dengan pelayanan Tokuo, Fujiwara akhirnya memberi sebuah uang koin pada Tokuo sebagai tips. Fujiwara memanggil Tokuo datang ke kamarnya. Saat di kamar itu, tiba-tiba Fujiwara koprol setelah pelayan yang satu lagi pergi. Dan Tokuo melempar koin palsu yang diberikan Fujiwara tadi. Dan kita kembali dibawa ke beberapa minggu sebelumnya. Nama asli Tokuo ini adalah Nam Sok-hee. Ia dibesarkan oleh seorang penipu ulung dan juga pencuri. Tapi walaupun kelompok ini penipu ulung, mereka merawat anak-anak bayi yang ditemukan di jalan yang sengaja dibuang oleh orang tua mereka. Dan ibunya Nam Sok-hee ini adalah salah seorang dari anggota kelompok ini. Ia tewas digantung setelah kedapatan mencuri. Suatu hari Fujiwara datang ke tempat tinggalnya Nam Sok-hee. Ia juga salah satu anggota kelompok tersebut.
Dan bahkan Fujiwara ini adalah orang Korea asli, tapi menyamar sebagai bangsawan Jepang karena mirip orang Jepang. Fujiwara berkata kalau ia mendapat sebuah pekerjaan memalsukan buku-buku langka miliknya Kozaki. Dan menurut info yang ia dapat, Kozaki berniat menikahi keponakannya sendiri untuk menguasai harta warisan keponakannya tersebut. Karena Fujiwara mengetahui Kozaki ini mengkhianati negaranya dan ingin menikahi keponakannya sendiri, ia berencana merebut harta warisan tersebut dengan mendekati dan menikahi Hideko. Dan untuk proses mendekati Hideko, Nam So-hee bertugas menjadi pelayan pribadi Hideko sembari mempengaruhi Hideko agar menerima lamaran Fujiwara. Dan setelah berhasil mendapatkan harta warisan tersebut, Hideko akan dibuang dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Kembali lagi ke Tokuo, Fujiwara memberi kode pada Tokuo seandainya ia berkata telah matang, berarti Tokuo harus makin gencar mempengaruhi Hideko agar jatuh cinta pada Fujiwara dan mencari cara agar mereka bisa berduaan. Lalu setelah itu Fujiwara menitipkan sebuah kado untuk Hideko, sebuah anting spinel biru, bukannya safir. Tugas Fujiwara di rumah itu sebagai guru lukis untuk Hideko. Ya, selain membaca, Hideko juga diharuskan belajar melukis. Karena semuanya berhubungan dengan profesi Kozaki. Saat belajar melukis itu, Tokuo juga berada di ruangan itu, sembari belajar menulis. Lalu karena Hideko telah mulai menunjukkan kode-kode malu-malu ketika didekati Fujiwara, Fujiwara langsung mengambil sebuah apel dan berkata, "Sudah hampir matang." Yang artinya, Tokuo harus mencari cara agar Hideko bisa berduaan dengan Fujiwara. Setelah itu, Fujiwara sedang duduk minum teh berduaan dengan Hideko. Tokuo yang sedang berada di halaman mengintip mereka dari jendela. Melihat Tokuo mengintip, Fujiwara mulai memainkan tangannya meraba-raba bahu dan paha Hideko. Melihat penampakan itu, perasaan Tokuo berasa ada yang aneh. Ia merasa tak rela Hideko jatuh ke tangan penipu seperti Fujiwara. Dan dalam kata lain, Tokuo jatuh hati pada Hideko alias cemburu. Selanjutnya Fujiwara membawa Hideko melukis di atas bukit, diikuti Tokuo yang membawa peralatan. Karena ingin berduaan, Fujiwara menyuruh Tokuo mengambil cat minyak yang ketinggalan. Ya, modus. Tokuo yang tak rela meninggalkan Hideko berduaan dengan Fujiwara, ia langsung berlari sekencang-kencangnya mengambil cat tersebut di ruangan Hideko, dan kembali berlari menuju bukit. Tapi saat sampai di bukit, Tokuo mendapati Hideko sedang bercumbu mesra dengan Fujiwara. Regaslah segenap pucuk pengharapan Tokuo melihat Hideko duduk di pangkuan Fujiwara. Kau regas segenap pucuk pengharapanku. Tokuo berlari sekencang-kencangnya meninggalkan bukit itu, berharap semua pikiran tentang Hideko menghilang. Saat malam hari pun Tokuo masih terbayang apa yang ia lihat di siang hari, membuat matanya tak bisa terpejam. Dan pada saat itu, listrik rumah padam. Hideko yang ketakutan memanggil-manggil Tokuo menggunakan lonceng. Tapi Tokuo yang masih galau tak memperdulikan panggilan tersebut. Sampai akhirnya ia memutuskan pergi ke kamar Hideko setelah bel tersebut rusak. Tokuo memasuki kamar Hideko dengan ekspresi jutek. Saat di sana, Hideko meminta Tokuo tidur di sampingnya karena Hideko merasa ketakutan. Lalu, Hideko mulai bercerita kalau Fujiwara melamar dirinya dan mengajak kabur ketika Kozaki pergi ke tambang emas. Tokuo hanya diam mendengar curhatan Hideko. Lalu Hideko mulai bertanya pada Tokuo apa yang diinginkan laki-laki. Ya, Hideko benar-benar masih polos. Apa yang diinginkan laki-laki ketika malam pertama? Karena Tokuo bingung menjelaskannya, ia mengambil sebuah permen lollipop lalu memakan permen tersebut. Setelah itu, ia mulai menciumi Hideko dan mereka berdua merasakan getaran yang sama-sama menikmati. Keesokan harinya, Hideko kembali belajar melukis dengan Fujiwara, dan Tokuo juga berada di sana sebagai model lukisan, sembari belajar menulis. Lalu Fujiwara mulai memainkan tangannya meraba Hideko. Karena dipaksa, Hideko akhirnya membanting alat lukisannya. Melihat Hideko membanting alat lukis itu, Tokuo spontan langsung berdiri, ingin marah tapi tak bisa. Fujiwara yang ingin berduaan dengan Hideko memberi sebuah uang koin pada Tokuo agar meninggalkan mereka berdua. Tapi Tokuo yang tak ingin meninggalkan Hideko berduaan dengan Fujiwara, ia mengembalikan koin tersebut dan kembali duduk di kursinya. Setelah pelajaran melukis itu, Fujiwara mengajak Tokuo ke taman berdua. Fujiwara memarahi Tokuo karena tak juga mengerti ketika diminta ditinggalkan berdua dengan Hideko. Tokuo yang telah jatuh hati pada Hideko
berkata agar Fujiwara jangan terlalu memaksa Hideko, dan setelah itu pergi meninggalkan Fujiwara sendirian. Pada malam hari, Tokuo sedang memijit-mijit kaki Hideko. Tokuo kembali menjalankan misinya mempengaruhi Hideko agar membuka hatinya untuk Fujiwara, dan mulai memuji-muji Fujiwara seakan-akan Fujiwara benar-benar mencintai Hideko. Tapi Hideko berkata kalau ia tak mencintai Fujiwara. Ia menyukai orang lain, yang tak lain dan tak bukan adalah Tokuo. Tapi Tokuo yakin kalau Hideko telah jatuh hati pada Fujiwara. Hideko yang tak terima, ia langsung menampar Tokuo. Ia sudah menunjukkan perasaannya, tapi Tokuo masih tak mengerti. Sehingga Hideko mengusir Tokuo dari kamarnya. Hideko akhirnya menerima lamaran Fujiwara dengan syarat Tokuo harus ikut mereka kabur ke Jepang. Setelah Kuozaki berangkat ke tambang emas selama seminggu, Hideko dan Tokuo diam-diam pergi meninggalkan rumah tersebut, berjalan kaki menuju danau. Dan di sana, Fujiwara telah menunggu mereka menjemput mereka dengan menggunakan sebuah sampan. Dan mereka akhirnya berhasil kabur dan menaiki kapal yang berlayar menuju Jepang. Setelah itu mereka bertiga berangkat menuju sebuah pegunungan. Di sana terdapat sebuah penginapan yang telah disiapkan Fujiwara sebagai tempat persembunyian. Dan beberapa hari setelah itu, pernikahan siri antara Fujiwara dan Hideko akhirnya dilaksanakan. Dan pada malam hari, setelah pernikahan itu, Hideko menyiapkan diri melaksanakan malam pertama yang dibantu oleh Tokuo. Saat Tokuo berniat meninggalkan kamar itu, Hideko masih tak rela Tokuo meninggalkannya. Ia pun langsung menciumi bibir Tokuo. Tapi Tokuo yang tak ingin menggagalkan rencana Fujiwara, ia pun melepas ciuman itu dan pergi meninggalkan kamar tersebut. Dan mulailah Hideko hehehehe dengan Fujiwara. Tokuo mulai gelisah mendengar desahan malam pertama Hideko, dan keesokan paginya, Tokuo kembali mendatangi kamar Hideko, dan terlihatlah bercakan darah perawan Hideko yang berserakan di atas kasur. Setelah pernikahan itu, Fujiwara meninggalkan penginapan tersebut dengan alasan mengurus surat-surat nikah dan warisan Hideko. Tapi, hari demi hari, Hideko mulai makin teler, psikisnya makin terganggu, dan mulai bertingkah gila. Dan parahnya lagi, tanpa sepengetahuan Tokuo, Fujiwara membayar pemilik penginapan agar mengawasi mereka, takutnya mereka kabur. Beberapa minggu setelah itu, Fujiwara kembali ke penginapan membawa sebuah tas berisi uang. Dan ia memberikan uang tersebut tepat di hadapan Hideko, yang membuat Hideko benar-benar syok. Lalu dua orang petugas kesehatan datang. Mereka adalah petugas rumah sakit jiwa. Fujiwara melaporkan kalau Hideko menjadi gila dan harus dirawat. Dan para petugas ini melakukan sesi tanya jawab dengan Tokuo sebagai pelayan pribadi yang kebetulan sedang memegang anting miliknya Hideko. Tokuo berkata kalau Hideko harus dikurung karena jiwanya benar-benar labil dan bisa menyakiti orang, sehingga Hideko akhirnya dibawa oleh petugas tersebut. Hideko akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa, didampingi Tokuo dan Fujiwara. Saat di sana, Hideko mengenakan pakaian pelayan dan Tokuo mengenakan pakaian Hideko. Karena sebelumnya Hideko mengajak mereka bermain pelayan dan majikan. Setelah memberikan pelukan perpisahan, tiba-tiba Hideko berjalan keluar pekarangan rumah sakit jiwa tersebut. Dan Tokuo yang ditahan oleh petugas rumah sakit jiwa. Jadi ternyata Fujiwara dan Hideko mengarang cerita kalau Tokuo lah yang sakit jiwa. Ia mengarang cerita kalau Tokuo adalah Hideko yang asli, yang berpura-pura menjadi pelayan karena kegangguan jiwanya. Dan sebaliknya, Hideko adalah Tokuo yang menjadi pelayan selama ini. Gokil. Oke, kita masuk ke masa lalu versinya Hideko. Hideko diambil alih hak asuhnya sejak berusia 5 tahun. Ia dirawat oleh adik ibunya dan juga Sasaki. Dan Sasaki ini adalah mantan istrinya Kozoki yang ia ceraikan ketika akan menikahi putri seorang bangsawan Jepang. Hideko dibesarkan dengan didikan keras dan setiap hari ia diajarkan membaca buku-buku dewasa atau cerita dewasa yang dikumpulkan Kozaki dari seluruh dunia. Bibinya Hideko bekerja sebagai pembaca buku karena pada zaman itu belum ada. Kozaki menyuruh bibinya Hideko membaca buku-buku tersebut dengan intonasi dan irama yang membuat para pendengarnya merasa dan yang tertarik akan membeli buku-buku tersebut pada Kozaki. Suatu hari, bibinya Hideko mencoba melarikan diri karena tak tahan lagi disiksa. Tapi percobaan kabur itu gagal.
Ia pun akhirnya disiksa dan memilih bunuh diri di pohon sakura tepat di depan kamar Hideko. Seiring berjalannya waktu, Hideko menjadi gadis dewasa. Ia yang menggantikan bibinya membaca buku cerita sembari ditonton oleh orang-orang kaya Jepang. Yang berarti Hideko ini sebenarnya bukanlah gadis yang polos. Dan suatu hari, Fujiwara yang berpura-pura menjadi bangsawan Jepang menghadiri pembacaan buku tersebut. Ia datang sebagai tukang pemalsu barang. Jadi, ia menawarkan kemampuan menduplikatnya pada Kozaki, yang berniat membuat tiruan semua buku-buku koleksinya. Saat melakukan negosiasi dengan Kozaki, Fujiwara berkata kalau seorang wanita harus bisa menggambar dan melukis. Sehingga Kozaki memutuskan Hideko harus belajar melukis dengan Fujiwara. Suatu malam, Fujiwara menemui Hideko. Ia mengatakan tujuannya mendatangi rumah tersebut. Ia berniat ingin menikahi Hideko dan menguras habis hartanya. Tapi karena mustahil untuk mendapatkan hati Hideko, ia mengajak Hideko mengatur pelarian agar Hideko bisa terbebas dari pamannya. Fujiwara mengajak Hideko melakukan kawin kontrak dan harta warisannya akan dibagi dua. Sebagai kado pernikahan, Fujiwara akan memberikan sebuah racun untuk membunuh Kozaki. Mendengar tawaran membunuh Kozaki, Hideko mulai berpikir ulang dan penasaran dengan strategi yang akan dilakukan Fujiwara. Hideko tertarik dengan rencana Fujiwara. Ia meminta Fujiwara mencarikan seorang gadis yang benar-benar polos yang akan menggantikannya ketika dibuang ke rumah sakit jiwa. Yang tak lain dan tak bukan adalah Tokuo atau Sohi. Dan ketika nama Hideko telah terkubur selamanya di rumah sakit jiwa, ia akan membuat identitas baru dan menjalani hidup bebas sebagai orang yang baru. Dan disinilah kisah kedatangan Tokuo dimulai. Hideko mengatur semuanya dari awal. Ia berpura-pura ketakutan ketika kedatangan Tokuo. Ketika Tokuo memperkenalkan diri, ternyata Hideko telah mengetahui kalau Tokuo tak bisa membaca. Bahkan ketika seorang pelayan mengembalikan sepatu Tokuo, itu semua ulahnya Hideko. Ia tak ingin Tokuo merasa tak betah berada di rumah tersebut. Saat Fujiwara memberikan sebuah kado anting pada Hideko, anting tersebut adalah anting miliknya Hideko. Gokil triknya. Fujiwara dan Hideko benar-benar mengatur semuanya, membuat Tokuo percaya kalau Fujiwara memang berniat menikahi Hideko dan menguras habis hartanya. Membuat Tokuo benar-benar serius mempengaruhi Hideko agar jatuh cinta beneran pada Fujiwara. Suatu hari saat Hideko bercumbu mesra dengan Fujiwara di atas bukit, ia melihat Tokuo benar-benar marah. Hideko akhirnya mulai tersentuh dan mulai sering memikirkan Tokuo. Dan saat mereka berdua bercinta jeruk makan jeruk, ternyata hal tersebut bukanlah kepolosan murni, melainkan Hideko benar-benar jatuh hati pada Tokuo dan benar-benar menikmatinya. Setelah acara jeruk makan jeruk itu, Hideko membanting alat lukisnya karena ia benar-benar tak ingin lagi ketika melihat Tokuo yang mulai marah. Tukang tipu kena tipu dan jatuh hati pada tukang tipu. Suatu malam, Tokuo sedang memijit-mijit kakinya Hideko dan masih mencoba mempengaruhi Hideko agar jatuh cinta pada Fujiwara. Tapi, Hideko berkata ia tak mencintai Fujiwara. Ia telah jatuh hati pada orang lain, yang tak lain dan tak bukan adalah Tokuo. Karena Tokuo memaksa agar Hideko mencintai Fujiwara, Hideko akhirnya menampar Tokuo dan mengusirnya keluar dari kamar. Setelah mengusir Tokuo, Hideko mengambil seutas tali. Ia berniat bunuh diri karena ia telah jatuh hati pada Tokuo, tapi Tokuo masih tak mengerti dan memaksa mencintai Fujiwara. Hideko mengikat tali tersebut di pohon sakura tepat di depan kamarnya. Di sisi lain, Tokuo kembali memasuki kamar Hideko. Ia melihat sebuah kotak tergeletak di lantai, dan ia tahu sebelumnya kotak tersebut berisi tali. Tapi tali tersebut udah nggak ada, yang berarti Hideko berniat bunuh diri. Tokuo langsung berlari keluar rumah, dan tepat saat Hideko menggantung dirinya, Tokuo langsung memegangi kaki Hideko dan mengakui semua niatnya memasuki rumah tersebut, dan mengatakan kalau ia mencintai Hideko. Setelah pengakuan tersebut, percobaan bunuh diri itu akhirnya batal. Karena mereka berdua sama-sama telah jatuh cinta, Hideko akhirnya mengakui semua niat buruknya bersama Fujiwara. Mereka berencana memasukkan Tokuo ke dalam rumah sakit jiwa, seperti cerita sebelumnya. Setelah pengakuan kedua orang ini, mereka akhirnya merencanakan pelarian berdua dan memanipulasi rencana Fujiwara.
Setelah itu, Tokuo mengirim sebuah surat pada keluarga penipunya dan memberikan sebuah gelang emas sebagai uang muka. Mereka butuh bantuan para penipu ini saat keluar dari rumah tersebut. Lalu perencanaan pelarian pun dilaksanakan. Saat mereka diam-diam keluar rumah, Hideko dan Tokuo mampir ke perpustakaan. Hideko menceritakan kalau ia selama ini bertugas membaca buku cerita miliknya Kozaki. Tokuo yang tak terima selama ini Hideko diperlakukan layaknya. Ia pun menghancurkan semua buku-buku yang ada di sana dan menghanyutkan buku-buku tersebut ke air yang mengalir di ruang bawah tanah perpustakaan tersebut. Setelah menghancurkan dan membuang buku-buku itu, Hideko dan Tokuo kembali melanjutkan rencana yang telah direncanakan Fujiwara di awal. Mereka kabur ke Jepang dan melangsungkan pernikahan dengan Fujiwara. Tapi tanpa sepengetahuan Fujiwara, Hideko dan Tokuo masih menjalin hubungan mesra. Sampai dengan Hideko berpura-pura menjadi gila dan Tokuo dibuang ke rumah sakit jiwa. Dan kita kembali melanjutkan film ini. Setelah mengantarkan Tokuo ke rumah sakit jiwa, Hideko dan Fujiwara pergi makan-makan di restoran. Dan setelah memberikan identitas baru pada Hideko, Fujiwara mengajak Hideko kabur ke Belanda dan menikah ulang di sana. Di sisi lain, entah apa yang terjadi, rumah sakit jiwa tempat Tokuo ditahan tiba-tiba kebakaran berkat bantuan rekan-rekan penipunya. Saat seisi rumah sakit panik karena api membesar, Tokuo diam-diam melepas borgolnya dengan tusuk konde yang ia pakai. Saat semua petugas menyuruh semua pasien menyelamatkan diri, Tokuo diam-diam menggunakan masker yang diberikan rekan penipunya, lalu kabur keluar dari rumah sakit tersebut. Kembali lagi ke Hideko. Saat di hotel, Hideko merencanakan malam pertama dengan Fujiwara. Tapi sebelumnya, ia meneteskan racun atau obat penenang yang diberikan Fujiwara sebagai kado pernikahan ke dalam segelas anggur yang disiapkan Hideko. Saat memasuki kamar Fujiwara, Hideko mulai merayunya untuk kembali bercinta. Tapi setelah sekian lama Hideko menciumi bibir Fujiwara, anggur tersebut masih belum diminum oleh Fujiwara. Mungkin ia sadar anggur tersebut ada obat penenangnya. Karena tak ada cara lain lagi, Hideko memutuskan memasukkan anggur tersebut ke mulutnya dan mentransfer anggur tersebut ke mulut Fujiwara ketika mereka berciuman. Sampai akhirnya Fujiwara pingsan ketika bersiap bercinta dengan Hideko. Karena Fujiwara telah tepar dan tak sadarkan diri, Hideko mengambil paspor dan semua uang yang ada di sana. Dan ia juga mengambil beberapa pakaian milik Fujiwara. Dan setelah mengambil uang-uang tersebut, Hideko berjalan pergi ke sebuah tempat. Di sana Tokuo telah menunggu kedatangannya. Di sisi lain, Fujiwara tersadar. Ia mendapati dua orang pria duduk di atas kasur memegang sebuah samurai. Dan dua orang pria ini adalah orang suruhannya Kozaki. Fujiwara akhirnya ditangkap dan dibawa kembali ke Korea menuju rumahnya Kozaki. Hideko membuat identitas baru. Ia menyamar sebagai laki-laki dibantu rekan-rekan penipunya Tokuo dan mengganti namanya menjadi Gopondol menggunakan paspor yang ia ambil tadi dan kabur menuju Shanghai. Di sisi lain, Fujiwara mengalami penyiksaan di rumahnya Kozaki. Jadi jarinya satu persatu dipotong. Lalu Kozaki mulai menginterogasi Fujiwara mengenai malam pertamanya dengan Hideko. Ya, pria tua ini suka dengan cerita-cerita. Sebelum menceritakan semuanya, Fujiwara meminta sebatang rokoknya. Ya, rokok berwarna biru berisi merkuri. Dan setelah itu, ia mulai menceritakan malam pertamanya dengan Hideko yang tak pernah terjadi apa-apa. Jadi ternyata desahan malam pertama Hideko dan Fujiwara hanya pura-pura. Ia hanya mengobok-obok serabinya sendiri. Dan saat Fujiwara ingin menyetubuhinya, Hideko mengeluarkan sebuah pisau dan menggoreskan pisau tersebut ke jarinya. Jadi darah perawan yang berserakan di spray adalah tetesan darah jarinya Hideko. Fujiwara kembali meminta sebatang rokok yang berisi merkuri dan kembali mengarang cerita malam pertamanya yang beringas. Lalu perlahan-lahan Kozaki mulai sempoyongan menghisap asap rokok yang berisi merkuri tersebut. Dan ternyata Fujiwara memilih bunuh diri setelah menghisap 2 batang rokok berisi merkuri tersebut. Ia pun mati bersama dengan Kozaki. Sedangkan Hideko dan Tokuo bersenang-senang berdua, bercinta di kapal menuju Shanghai.